Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Kamis ini kita dapat berkumpul, dapat sama-sama berdiskusi, mengikuti kajian pada malam hari ini, di mana mungkin saudara atau keluarga atau kawan-kawan kita masih mendapati kesulitan atau kesibukan untuk menyempatkan diri dalam satu kesempatan malam hari ini. Puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, maupun nikmat sehat, hingga hari ini kita masih bisa bernapas secara gratis. Kemudian salawat serta salam kepada baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, penutup para rasul, yang telah banyak mengajarkan kita bagaimana cara hidup yang benar, tuntunan hidup yang benar, cara hidup yang sehat. Alhamdulillah, izinkan ulun pada malam hari ini membawakan tema kajian yang berjudul tingginya penyakit kada menular di benua kita. Wabil khusus kayak apa caranya menjaga kesehatan otak, jantung, ginjal sebagai amanah bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Ahibati fillah, ulun sudah lama memperhatikan data-data bagaimana pola hidup khususnya kita warga suku Banjar. Dari data yang dilansir dari Kementerian Kesehatan dalam satu survei, namanya Survei Kesehatan Nasional, itu terakhir diupdate tahun 2023, artinya dirilisnya pada tahun 2024, namun datanya itu dari ke belakang, melihat dari data-data ke belakang sebelumnya. Yang perlu kita amati dan perlu kita resapi bersama, yaitu tingginya angka penyakit kada menular yang ada di benua kita. Dan ini ada terus setiap tahunnya, sampai hari ini pun masih meningkat angkanya. Napa itu? Ada dua hal yang paling urgent di benua kita, yaitu darah tinggi lawan stroke. Sebagai gambaran baik, Indonesia ini kan kita banyak benar 38 provinsi ya sekarang, 38 provinsi. Kalsel itu kita suku Banjar ini nomor 2 paling tingginya se-Indonesiaan angka darah tinggi, orang namanya hidup darah tinggi. Paling tingginya nomor 2. Namun tian hendak tahu nomor satunya siapa? Ding sanak kita, kawan kita, tetangga kita, Kalimantan Tengah. Mencengangkan data ini sebetulnya. Namun kita melihat faktor-faktor banyak yang memang darah tinggi itu kada cuma faktor eksternal, namun ada juga faktor internal. Maksudnya adalah ada yang punya genetik, punya bakat lebih rentan terkena darah tinggi dibandingkan orang-orang yang kada ada diisi silsilah atau turunan darah tinggi. Memang ada. Namun sebetulnya darah tinggi ini, terutama kita di Kalsel, lebih banyak dipengaruhi oleh karena pola hidup kita, pola makan kita. Nanti di belakang ulun bahas apa aja kenapa jadi suku Banjar ini istimewa, kita ini jadi nomor 2. Dan ulun kada tercengang juga sebetulnya
Kenapa jadi nomor satunya Kalteng? Karena kita ya bersebelahan aja, makanan kita kurang lebih sama aja kayak itu aja. Pola hidup kan kurang lebih kayak itu aja. Bedanya kita suku Banjar didominasi, di sana suku Dayak mungkin. Ya, meningkatnya angka darah tinggi yang ada di Kalsel ini. Kalau kita tadi darah tinggi nomor 2 se-Indonesia, efek dampak dominonya adalah kita masuk deretan paling tingginya se-Indonesia angka kejadian stroke. Jadi itu efek dominonya, efek jangka panjangnya. Ya mungkin ulun kan sudah ada, ulun dasar biasanya tuh kayak atau paninian di puskesmas atau di praktek biasanya. Ulun ini sudah kancak, sudah tuhuk, sudah terbiasa tensi sa ini berapa gerang tensi sa ini itu maksud ulun. Mungkin normalnya sa ini berapa sa ini itu aja ulun. 150, 160. Waduh, padahal aslinya normalnya dengan usia 40 tahun ke atas, 130 ke atas itu sudah alarm bagi kita. Sudah alarm bagi kita. Jadi normalnya berapa ya? Di angka 120, 125, per 80, per 90. Ini ulun sengaja pada kesempatan pada malam hari ini membawakan alatnya gak sama deteksi. Silahkan hendak dicobai masing-masing. Ya, silahkan dicobai masing-masing. Ini tadi tuh suaranya kata ulun gimiti, mencobai dulu kada tahu bicikannya di mana mau gimiti suaranya. Jadi silahkan bagi-gimit aja juga. Ulun memprioritaskan sebetulnya malam hari ini deteksinya adalah kepada kaum pria. Kenapa ulun lebih mendeteksikan kepada kaum pria? Karena misalnya sudah bapak-bapak sudah puas hendak mencobai masing-masing, tolong dialihkan pulang tensiannya ke wadah kaum wanita. Kenapa jadi kaum laki-laki nih yang paling hendak ulun deteksi malam ini? Karena kita di belakang kita angkat tangan lah siapa aja yang angkanya di atas 130. Ini kita survei kecil-kecilan, kita riset kecil-kecilan di jamaah Al-Furqan nih nomor berapa kasusnya paling tinggi kisahnya gitu nanti. Kalau penyebabnya sekalsel ternyata jarang kuantan paling pembanyaknya. Nah, bisa juga kan kayak itu. Kan kada tahu loh. Ya, karena kita cobain. Kenapa laki-laki yang paling ngancak ulun hendak deteksi? Karena lelakian ini lebih ya, mau panjangkan lebihnya bang boy. maaf. Kenapa laki-laki lebih? Karena laki-laki ini lebih pangulir untuk memeriksakan dirinya. Jadi di lapangan faktanya sehari-hari laki-laki itu memang lebih lebih teguh, lebih menggampangkan penyakitnya. Namun laki-laki juga, namun misalnya pas lagi karena garing-garingnya, alahan lebihnya pada nang kaum binian. Bapak-bapak kunjing-kunjing tertawa-tawa nih mungkin merasakan apa nang ulun maksud lah. Manjanya luar biasa daripada nang bini. Gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki ini kurang terjangkau sebetulnya pada saat deteksi di puskesmas atau di posyandu. Karena yang datang itu kalau kita amati di lapangan, datang kayak pas puskesmas keliling, kayak posyandu keliling, yang paling banyak tuh bebinian daripada lakian. Entah alasannya begawi kah atau guring kah, banyaklah alasannya. Tapi paling banyak aktif tuh binian sebetulnya yang paling ngancak deteksi. Jadi malam ini khususnya laki-laki dulu kita deteksi. Ya. Oke. Selanjutnya, ulun tadi masih berkisah tentang angka stroke di Kalsel ini, khususnya di Indonesia. Data yang ulun bawakan ini adalah data dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Paling banyak menyumbang angka kematian tertinggi se-Indonesia. Ulun ulangilah, dari data 2011 sampai 2021 paling banyak menyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia apa itu? Stroke. Itu paling banyak. Ya.
Kenapa jadi sangat banyak? Karena pola hidup orang Indonesia, khususnya suku Banjar ini, sangat sangat mendukung sekali kita jadi paling tingginya nasional angka stroke di Kalsel ini. Kemudian, lamun kita lagi berkisah prevalensi itu banyaknya angka seberapa banyak yang mengidap stroke, nang akhirnya disabilitas tuh orangnya masih hidup kena stroke tapi mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi ibaratkan ada yang stroke-nya imbah karena stroke, dirawat jalankan dari rumah sakit, tangannya pirot subala, batisnya kiwa subala, muha pina pirot. Nah, itu tuh gejala sisa atau bawaan dari stroke-nya itu. Dan ternyata angkanya tuh meningkat terus Pak Ai dari tahun ke tahun. Berapa peningkatannya? Sekitar 9 sampai 10% per tahunnya. Dan itu meningkat terus. Jangannya 1% masih oke, masih biasa lah ya. Ini angkanya ratanan 9 sampai 10% tadi. Data yang terakhir ulun baca sekitar 9,3 sampai 9,5%. Ya. Jadi malam ini kita akan fokus kayak apa mengkombinasikan antara keilmuan, terutama agama maupun sains, supaya merawat bujuk-bujuk awak kita nih seberataan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Artinya kita ini disuruh merawat nih, sudah dititipin nih awak nih nah bujeng-bujeng diharagu, maksudnya tuh nah bahasa Banjarnya, jangan sampai menyakiti awak seorang, karena sebetulnya awak kita ini kan titipan pinjaman, karena akhirnya kita bulikakan juga supaya bagus juga tuh, karena akhirnya endingnya bagus juga maksud ulun kayak itu. Walaupun karena mungkin ada ya lecet-lecet sedikit pemakaian kan nggak ada apa-apa ya. Ayat ini, ayat tadi yang ayat Al-Baqarah ayat 195 itu jelas melarang kita untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak diri sendiri, termasuk kesehatan. Karena sebetulnya dari kajian kita terakhir tentang melawan jihad, melawan radikal bebas kemarin, yang harus kita pahami bersama, menjaga kesehatan adalah salah satu jihad juga, salah satu perjuangan kita. Artinya lamun diniatakan kita menjaga kesehatan untuk beribadah supaya berkualitas hidup tuh, supaya berkualitas beribadah kita, maka nanti endingnya sesuai niat kita akan menjadi pahala juga. Itu kan endingnya. Terus ulun masih mengutip hadis dari Nabi Muhammad SAW, yaitu ada dua kenikmatan, mungkin sampai hafal nih, so ya kenapa Pak, yang penting supaya ingat seberataan. Ada dua kenikmatan yang ngancak kita lalai olehnya. Apa itu? As-sihatu wal faragh, yaitu nikmat waktu luang lawan nikmat waktu sehat. Kenapa kita malam ini lebih menekankan kayak apa caranya menjaga amanah ini dengan pengetahuan? Karena sebetulnya di masyarakat kita ini banyak yang sudah merasa amanah tapi tanpa dilandasi pengetahuan. Contohnya, kalau misalnya kita hendak menolong seseorang, niatnya ini sudah bujur, menolong betul. Tapi yang harus kita pikirkan bersama, cara menolong, ilmu menolong itu sudah betul apa tidak. Jangan asapina, oh menurutku ini sudah bujur, jangan sekali-kali kayak itu. Dalam kasus-kasus, contohnya darah tinggi tadi yang ulun sampaikan di awal di Indonesia, banyak miskonsepsi, banyak yang miskomunikasi, banyak isu-isu hoax misalnya. Apa itu? Contohnya yang paling rancak aja di lapangan, lamun minum obat darah tinggi
Nah, lamun minum obat darah tinggi, ini pertanyaannya apakah nanti dapat merusak ginjal ulun? Malam ini ulun tegasakan, malam ini ulun lurusakan supaya kita tahu sabarataan. Minum obat darah tinggi kada merusak ginjal kita. Tapi nang merusak ginjal kita itu adalah darah tinggi nang kada tertangani, darah tinggi nang kada terkontrol. Jadi ibaratkan amun ibaratkan sepeda motor. Setiap kali kita tuh bersepeda motor ada masa berkala pasti mengganti oli. Jangan disalahkan sepeda motornya lambat manggasnya karena dimasuki oli sebelumnya. Olinya tuh kan hanya aja terus dimasuki, tapi karena akibat pemakaian olinya kan jadi rigat. Kayak itu juga minum obat tuh Pak. Minum obat itu kita menambah oli, menambahkan supaya jangan cepat soak tarikan gas kita tuh, supaya nyaman tak enteng. Nah makanya jangan sampai ada konsep aku darah tinggi tapi kadang minum obat. How? Kayak apa caranya untuk menangani ini lagi? Sudah makan kada hendak bearit, olahraga gin kada, ditambah pulang kada minum obat, double sampai triple-triplenya sudah banyak penyebabnya yang menularkan masalahnya. Yang pertama, yaitu pengetahuan tentang pola makan sehat atau banyak dibahas dalam dunia kesehatan namanya gizi seimbang. Kita tahu bahwa makanan tinggi garam itu kawa memicu hipertensi atau darah tinggi. Habis itu tinggi gula itu kawa menyebabkan diabetes atau kencing manis. Habis itu tinggi lemak trans atau tinggi lemak jenuh itu bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Mungkin pian-pian yang sudah becek, tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, kolesterol tinggi itu sudah alarm banget bagi awak kita sebetulnya. Semua ini adalah musuh bagi jantung, otak, dan ginjal. Di benua kita nih banyak kekayaan kulinernya sebetulnya. Nyelun masuk ke masalah makanan tadi lah. Kekayaan kuliner tadi. Banyak nang nyaman-nyaman. Kita makan amuntai aja dahulu. Amuntai ini lupis bergula. Gulanya kan luar biasa. Mbah tuh kita bergeser lagi ke kandangan misalnya. Ada ketupat kandangan besantan. Imbah itu kita bergeser ke area Pahuluan Bararawa. Banyak di sana buhan Danau Panggang itu berusaha maulah iwak karing. Maka nyaman bener tuh lamun diulah pakai cacapan pulang nang pades-pades. Nah. Nggih. Jangan asam aja. Ya. Imbah itu lamun kita nang sehari-hari aja nang pasti ada sabenua anam. Nasi kuning soto Banjar. Nah. Ulun kada menyalahkan resep, kada menyalahkan nyamannya makan nasi kuning, makan soto Banjar, kada. Namun yang harus kita sadari bersama, makanan yang ada di sekitar kita ini, apakah itu tinggi garam atau kada? Tinggi garam, uyah. Yang kedua, tinggi gula atau kada? Manisnya luar biasa atau kada? Mungkin pian-pian yang masih anum, merasai lupis atau apam bergula itu masih nyaman-nyaman aja, masih sensasi manisnya tuh masih kawa ditatahani. Tapi kayak pian lamun sudah sasar betuha, kenapa nih manis banget, lidah tuh sudah beda pengrasanya. Karena kita kembali lagi sebetulnya, siklus kita tuh kembali lagi. Ya. Ini apa nih makanannya lain? aman.
Oke. Jadi contohnya aja tadi makanan yang banyak bergula, banyak nang garamnya tadi, itu seolah-olah jadi makanan sehari-hari kita. Contohnya nih, pagi-pagi jelas nasi kuning paling nyaman paling gampang kita dapatkan sahulu sungayan. Gampang banget. Embah tuh siang-siang hendak bakwah antara dua biasanya mun kada soto Banjar atau pat kandangan. Karena malam ketambahannya aja lagi, nah tampulun di malam Kamis hendak berjalanan pulang ke pasar malam Kamis amuntai. Bertambahnya pulang apam bergula, lupis bergula. Nah, dan itu jadi akumulasi, dan itu jadi pola makan kita sehari-hari. Itu yang menyebabkan tumpuknya banyak garam, banyak gula di awak kita, banyak lemak juga di awak kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk jangan berlebihan dalam makan dan minum. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Contoh yang ada yang pernah dicontohkan Nabi aja. Beliau mencontohkan makanan seperti kurma, madu, lawan minyak zaitun. Nah pertanyaannya, ini supaya ulun menjawab juga supaya kada ada salah persepsi. Madu lawan apa tadi? Kurma itu kan manis juga kalau Pak, Bu. Tapi kenapa lebih bagus gasan kesehatan? Ternyata setelah diteliti, namun dibandingkan manisnya madu lawan kurma dibandingkan lawan gula pasir biasa, itu ada perbedaan di tengah-tengah yang namanya indeks glikemik. Indeks glikemik itu indeks kadar bertahannya gula dalam awak kita, indeks lonjakan gula dalam awak kita. Jadi misalnya nih, ada satu orang makan kurma, dibandingkan orang juga sama gana kurmanya lawan banyaknya nang banyak bergula nih sama, misalnya gram-gramannya sama. Ibaratkan sabijinya kurma yang ganalnya seini lawan nang beratnya sama, gula pasirnya dengan kurma yang itu juga, itu ternyata kurma lebih stabil peningkatan gulanya, lebih aman, indeks glikemiknya lebih rendah, kada yang melonjakannya terlalu tinggi, zup gitu tuh kada. Tapi lamun kita makan nang bergula langsung bergula pasir, itu cepat peningkatannya, cepat zup peningkatan gula dalam awak kita. Tapi karena inya cepat peningkatan gula di awak kita, cepat juga inya turunnya. Akhirnya kada bertahan lama. Nah, itu perbedaan antara tadi madu, kurma lawan yang biasa yaitu gula pasir. Lantas apakah ulun boleh makan kurma lawan madu setiap hari? Dipersilahkan, tapi dalam kadarnya. Namun dewasa ini, zaman ini banyak benar produk-produk yang menyambat manis asli, kurma asli, madu asli. Kenapa gak harus ada label asli itu? Berarti yang lain palsu kan pertanyaannya. Nah, ya kalau misalnya juga dodol gitu kan, dodol kandangan asli aja, berarti yang lain palsu kan gitu pertanyaannya. Jadi sebagai konsumen kita harus kritis juga. Bagusnya setiap kali pian hendak menukar produk yang sudah berlabel tertentu, itihi informasi gizi di belakangnya, itihi komposisinya. Kada sedikit ulun menemukan tulisannya produknya memang kurma, ternyata habis diitihi informasi gizi di belakangnya,
ada tulisan bertambah gulanya juga, sugarnya juga ada di sana. Ya, sama madu dalam kemasan tuh, bujur produksinya memang madu, produknya memang madu, tapi itihi di belakang komposisinya tuh berapa kandungan madunya berapa persen lawan kandungan tambahannya gulanya berapa persen. Nah itu sebetulnya salah satu trik marketing juga. Kayak apa caranya tetap mempertahankan ini produk yang sama namun manisnya tetap tinggi. Nah itu nanti bicara ekonomi dan sebagainya kejauhan kita. Jadi sebagai konsumen yang kritis, jangan hanya termakan oleh label satu produk bertulisan asli, jangan sampai di situ. Tapi itihi bujuk-bujuk, lamun kada bisa maitihi kada paham betakun. Tapi masalahnya yang ditakuni di lapangan kan kada tahu juga loh. Itu pentingnya kita konfirmasi lawan yang tenaga medis atau tenaga gizi, tenaga kesehatan. Itu pentingnya. Terus juga, kayak apa caranya supaya kita tetap mempertahankan kawa makan nyaman, tapi kawa pola hidup sehat? Di sini ulun ada menekankan 3 hal. Yang pertama, yaitu pilih makanan yang halalan wantoyiban. Jadi kada cuman halal tapi bagus kesan kesehatan. Jangan cuman yang mengenyangkan tapi juga harus bergizi. Contoh, kalau kita memilih antara tadi contoh pas berbuka puasa misalnya, kalau misalnya kita dihadapkan pilihan antara berbuka puasa dengan kurma atau dengan apa gula, kira-kira lamun ulang menurut penjelasan ulun tadi kita bagus yang mana memilihnya tadi? Kurma, jangan apam lah. Lamun pas berbuka puasa. Karena tuh tadi yang ulun kisah tadi indeks glikemik tadi. Jadi dia lebih bagus kurma itunya, lebih bagus bertahannya dalam awak kita, kada cepat lapang, habis itu peningkatan gulanya kada langsung tinggi, bagus. Dan itu kawa ditangani lawan insulin atau hormon yang mengatur gula di dalam awak kita. Itu bagus. Terus juga yang kedua, pilihlah porsi makan sehari-hari nang sesuai kebutuhan. Contoh, kalau di medis tuh kita di Indonesia ada namanya isi piringku, Pak. Isi piringku. Jadi sabuting piring kayak ini itu dibagi karena pian lamun misalnya hendak lebih jelasnya kayak apa baginya gambarnya nang bujung melihat gambarnya silahkan buka di internet sama aja juga. Tulis karena searching isi piringku. Jadi dibagi Pak dalam piring ini. Intinya adalah supaya melebihkan banyak protein, banyak sayur mayur atau buah dibandingkan karbohidrat atau nasi. Contoh, misalnya piringnya ini. Ini kalau ulun bagi menjadi sepertiga, gampangannya adalah sayurnya setengahnya. Setengahnya lagi dibagi 2. Itu misalnya paha ayam atau daging kan nyaman loh itu. Iwak, proteinnya maksud ulun. Mbak itu nasinya kayaknya hanya saparampatnya. Lamun pian mengatakan ada yang bahkan kadang-kadang cobai rasa akan. Jadi gini, kalau misalnya kada percaya, coba pian prioritaskan makan sebelum makanan general itu makan buah-buahan dulu. Coba prioritaskan. Jadi tadi kenapa tadi sayurnya dibanyakin? Memang pada fase awal imbah makannya tuh kada langsung mariga, kada langsung rasa puas kanyang tuh kada. Tapi
efeknya dibandingkan pian lebih banyak karbohidrat setengahnya nih tadi, misalnya karbohidrat lebih banyak dibandingkan yang protein lawan sayur mayurnya tadi, itu jangka bertahan, jangka tenaga pian itu lebih bertahan pian lebih banyak protein lawan sayur mayur tadi dibandingkan kebanyakan karbohidrat tadi. Ini kalau kita berkisah jangka ibaratkan endurance-nya, ketahanannya maksud ulun. Tapi lamun merasa puasnya memang nasi karbohidrat itu inya lebih cepat mengenyangkan, namun cepat juga laparnya. Nah itu tadi. Dan ini bisa kita praktekkan sehari-hari. Misalnya nih, gampangan praktisnya aja gen. Oke, lamun misalnya susu buahanan masih ngalih hendak mengganti dari nasi kuning menjadi nasi putih, ayo masih nasi kuning aja dahulu, hari pertama, hari kedua dipersilahkan. Tapi ayamnya jangan sahimpil kayak ini. Nasinya nasinya misalnya saut ini, ayamnya dada tapi dipotong jadi 4 kan ini. Kalau murah tahu ulun pada murah. Yang penting kanyang tahu pada kanyang. Tapi itu tadi ulun di awal, cari yang halalan wan toyiban, kada cuman mengenyangkan tapi juga bergizi. Lah tuh. Terus juga terkait uyah-uyahan. Sebetulnya lidah kita itu, dia kalau kita bandingkan lawan suku yang lainnya, bukan suku Banjar lah, kita tuh sudah banyak terpapar rasa asin, rasa gurih dari kita halus. Jadi seolah-olah lamun kurang gurih, lamun kurang masin, itu hendak bertambah lagi asinnya. Dan ini sebetulnya lamun diubah memang faktanya itu memang sulit, sehari 2 hari itu sulit. Tapi coba aja dalam waktu, ibaratkan kasih jangka waktu seminggu misalnya, dari yang awalnya garam sehari itu kurang lebih 2 sendok, kurangi jadi 1 sendok, berarti kurangi pulang jadi setengah sendok, sampai sehari kurang cuman 2 sendok teh kawak ada itu paling misalnya gitu kan. Karena yang masalahnya lidah itu ngalih benar kita menyesuaikan. Bapak-bapak mungkin nang suah ke luar negeri atau mungkin gampangnya umrah atau haji aja gitu. Rempah-rempah kita lawan rempah-rempah Banjar, lawan rempah-rempah yang Arab kan jauh benar berbedanya maksud ulun. Ada nang kita merasakan atau melihat jamaah kita wani membawa uyah, wani membawa kecap langsung ke tanah suci. Nah, bapak manggut-manggut mungkin nang ada tahu jamaah atau kawanannya nang bawa kecap metan amuntai misalnya kayak itu. Itu artinya kita kan sudah terbiasa dengan cita rasa, dengan kulinernya kita sehari-hari kayak gitu. Kemudian selanjutnya terkait tadi kan kita sudah bahas makanan. Kemudian yang kedua, selain pola makan juga Bapak Ibu, kita harus ada aktivitas fisik juga ngarannya. Aktivitas fisik itu bukan hanya bekerja sehari-hari. Masalahnya lamun begawi, orang duduk-duduk di resepsionis gin begawi juga. Orang maajar guru misalnya duduk di bangku gin begawi juga kan kayak itu. Tapi aktivitas fisik itu yang sebetulnya kawan melatih otot-otot, kawan melatih jantung kita, kawan melatih peredaran pembuluh darah kita. Gampangannya misalnya, namun kita di Amuntai Pak, kita alhamdulillah sudah ada di fasilitasi lapangan 2 buting yang paling parah dari Jalan Kuantan sini, misalnya stadion kah atau lapangan pahlawan kah. Itu kalau misalnya bapak-bapak pagi-pagi kada suah melihat atau mungkin kada suah berjalanan di sekitar Hulu Sungai Utara ini, bisa pian nitihi kalau misalnya hendak olahraga pagi, itu orang rekomendasikan nyamannya berolahraga di lapangan pahlawan. Silakan pian namun misalnya hendak mencari kakawanan atau mencari hendak mencari angin
pagi-pagi di lapangan pahlawan itu banyak kawannya pian. Karena lamun kita seserangan itu asapina kayak kadeda kawannya, kadeda motivasinya. Bentak cari kawan udah merekomendasikan misalnya di lapangan pahlawan tadi pagi-pagi. Namun sore-sore itu banyaknya pak di Stadion Karias sana. Terserah hendak tipe olahraganya hendak kayak apa. Tapi saran ulun kalau misalnya sudah ada obesitas atau berat badan berlebih, apalagi terutama orang tua yang sudah sulit untuk berjalan, jangan umpat-umpatan buka. Sayangi itu dulu. Jangan itu dulu. Jangan umpat-umpatan buka. Jadi kalau misalnya bagi kawan-kawan kita mungkin yang berat badannya berlebih atau lututnya sudah kadang-kala ditolerir, umpat jalan santai aja dulu berjalan. Paling kada kita melatih dua hal, kardiovaskular itu tadi jantung kita, lawan otot-otot pergerakan kita itu yang dilatih. Berapa kali seminggu? 3 kali sampai 2 sampai 3 kali seminggu itu sudah cukup. Berapa durasi? 30 sampai 40 menit itu sudah cukup. Ulun sudah mencobai dengan menghitung sebetulnya dengan lapangan pahlawan yang sebesar itu 30 menit itu bagi ulun nang jalannya santai waktu itu cuman 2 kali berputar aja pak itu santai benar sudah terlalu santai malah bagi ulun. Kalau misalnya pian hendak ditingkatkan lagi ibaratkan hendak mengumpati orang jogging 3 atau sampai 4 kali putaran itu sudah luar biasa bagus bagi kita yang sudah mungkin angka usianya 30 sampai 40 tahun ke atas maksud ulun. Dirutinakan lawan juga setiap kali hendak olahraga jangan cuman membawa awak saja, tapi tolong pastikan kawan membawa kawan juga, entah itu kawan bini kah, jangan kawan bini, maksud ulun bini kah bini kah ya, atau kakawanan kah ya, supaya kita tuh ada motivasinya juga kita olahraga. Itu nang kadang tuh maulah konsisten kita berolahraga. Karena ibaratnya kita kajian ini, lamun mendengar kajian aja di rumah mendengar di YouTube kan sama aja juga. Tapi lamun kita bersama-sama nang ini lain anunya. Faedahnya atau konsistensinya belain juga. Habis itu terkait olahraga kita sudah tentang terkait manajemen kesehatan stres atau mental kita. Tadi kita makanan sudah, habis itu olahraga fisik sudah. Lanjut ke masalah mental atau fisikis kita. Bapak Ibu sekalian, ada 1-2 kasus banyak orang nang postur tubuhnya bagus, obesitas atau perut pun berat badan berlebih pun kada, tapi mah hidup darah tinggi juga, tapi mah hidup kencing manis juga. Pertanyaannya kenapa? Ternyata mungkin yang 4 kajian yang kita terakhir tentang radikal bebas masih sama. Konsepnya adalah segala bentuk stres yang ada di dalam otak kita, di dalam awak kita itu berpengaruh ke hormon-hormon yang menjaga gula darah atau garam juga dalam awak kita. Semakin kita stres, asupan gula darah itu menjadi semakin tinggi. Resistensi insulin atau nang mengatur gula darah dalam awak kita itu karena menjadi lebih banyak kinerjanya dibandingkan yang lebih terkontrol stresnya. Maka alhamdulillahnya kita di agama Islam ini banyak-banyak kita diingatkan untuk selalu mengingat siapa kita, kepada siapa kita kaina kembalinya dibandingkan agama-agama lainnya. Kita tuh sehari 5 kali, minimalnya 5 kali. 5 kali itu gen ada nang bolong-bolong, oke, tapi kan paling kadang kita sudah diperintahkan 5 kali minimal supaya ingat siapa kita, supaya kapan kita diciptakan, kapan kita matinya. Bapak Ibu mungkin
pas waktu sholat kalau kita bujung-bujung merasapi dalam gerakan-gerakan sholat itu ada kehusuan khusus lamun kita memahami siapa diri kita. Setiap kali kita ibadah sembahyang, kenapa jadi kita disunahkan disuruh beribadah supaya beristighfar, astagfirullah, astagfirullah kayak itu. Supaya kita mawas diri, sehebat-hebatnya kita, senyaman-nyamannya kita, sebagus-bagusnya kita, tetap kita mungkin ada celah, tetap kita mungkin ada dosa. Kemudian sebagai penutup dari sabataan nang ulun papakan dari awal tadi, ulun simpulkan minimalnya tadi ada 3 hal. Kayak apa kita menjaga otak, jantung, ginjal kita supaya tetap bagus sesuai amanahnya. Yang pertama, jaga bujur-bujur pola makannya. Cari yang halalan non toiban. Kada cuma mengenyangkan, tapi juga bergizi. Itu tadi kesimpulannya. Yang kedua, konsistensikan, istiqomahkan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu bukan begawi sehari-hari, tapi tadi olahraga. Yang terakhir, manajemen stres. Kayak apa caranya? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, sholat 5 waktu dalam sehari. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Sebelum ulun tutup, ulun hendak riset kecil-kecilan tadi. Kira-kira bapak-bapak yang angkanya di atas 130 angkat tangan dahulu. Adalah yang di atas 130. Bah, banyak. Oke, namun bibinian Bang adalah sampai tadi sudah. Oh belum, ya sudah. Silahkan kena menghantam ibadah sembahyang ulun tinggal aja di masjid kada masalah. Ya. Nah kan dari ini aja berapa banyak orang jarang kuatan nang ambil jatahnya sakal selam ini nang ambil kenapa jadi sakal selam ini nomor 2 se Indonesia. Jarang kuatan khususnya banyak benar. Dari sakila tadi 80% banyak nang 130 ke atas. Iya kada? Ya jadi mohon bujur-bujur selain nang ulun sambat tadi, selain yang 3 hal tadi, pastikan juga rutin cek kontrol kesehatan. Ibaratkan pian sulit ke dokter, ke puskesmas. Kalau misalnya sulit ke puskesmas, ada yang namanya posyandu lansia. Ngalih juga ke posyandu lansia, nukar seorang tensinya, cek tensi pian seorang. Karena bawa obatnya ke dokter masing-masing. Salah. Itu dari ulun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.